Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sepriani Daniela Tubatonu dari jurusan Administrasi Bisnis Prodi Manajemen Perusahaan dari kelas 1A. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi dari ekonomi mikro. Materi yang pertama tentang teori permintaan. Permintaan adalah sebuah keinginan seseorang atau yang disebut berbagai barang tertentu yang diperlukan maupun diinginkannya. Sedangkan teori permintaan itu sendiri adalah teori ekonomi yang menyatakan bahwa harga dipengaruhi oleh permintaan. Oleh karena itu, teori tersebut berasumsi bahwa harga ketika permintaan pasar naik, maka harga barang pun ikut naik. Tetapi jika permintaan turun, maka harganya pun turun. Yang berikut ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, ada harga barang lain. Yang kedua, tingkat pendapatan per kapita. Yang ketiga, distribusi pendapatan. Yang keempat, selera masyarakat. Yang kelima, jumlah penduduk. Yang keenam, perkiraan tentang masa depan. Yang pertama, harga barang lain. Harga barang lain adalah salah satu faktor penting yang mempengaruhi permintaan suatu barang atau jasa. Dalam konsep faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, ada dua jenis hubungan utama yang perlu kita pahami. Yang pertama, barang pengganti. Yang kedua, barang pelengkap. Yang kedua, tingkat pendapatan per kapita. Semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, semakin kuat pula daya beli mereka sehingga permintaan terhadap suatu barang meningkat. Maka, sifat perubahan permintaan akan terjadi dan barang dapat dibedakan menjadi 4, yaitu barang inferior, barang esensial, barang normal, dan barang mewah. Yang ketiga, distribusi pendapatan. Sejumlah pendapatan yang berbeda-beda dalam masyarakat mempengaruhi corak permintaan masyarakat yang berbeda tergantung dengan distribusi pendapatan. Yang keempat, selera masyarakat. Setiap orang memilih seleranya masing-masing terhadap keinginan untuk membeli suatu barang. Misalnya, jika masyarakat semakin sadar akan kesehatan dan nutrisi, permintaan akan makanan organik dan kesehatan mungkin meningkat. Yang kelima, jumlah penduduk. Perkembangan dalam kesempatan kerja dengan sendirinya menambah pertambahan penduduk. Dengan demikian, lebih banyak orang-orang yang menerima pendapatan dan mempengaruhi permintaan suatu barang. Yang keenam, perkiraan tentang masa depan. Fenomena yang meramal dan memperkirakan harga-harga menjadi tinggi di masa yang akan datang mendorong masyarakat untuk membeli dalam jumlah yang banyak dalam masa kini. Hal ini ditunjukkan supaya pada masa yang akan datang mereka menghemat pengeluaran. Yang berikut jenis-jenis permintaan. Terdapat 2 jenis permintaan, yaitu berdasarkan jumlah dan daya beli. Dan berikut ini adalah penjelasannya. Yang pertama berdasarkan jumlah permintaan. Jumlah permintaan ini terbagi atas 2 jenis, yaitu permintaan individu dan permintaan pasar. Permintaan individu itu jumlah permintaan masing-masing individu terhadap barang atau jasa pada berbagai tingkat harga. Yang berikut permintaan pasar adalah gabungan jumlah permintaan individu terhadap barang atau jasa pada tingkat harga tertentu secara horizontal. Yang berikut permintaan berdasarkan daya beli. Permintaan berdasarkan daya beli ini terbagi atas 3 bagian. Yang pertama ada permintaan efektif, permintaan potensial, dan permintaan absolut. Yang pertama permintaan efektif, yaitu permintaan disertai daya beli, kemampuan beli, dan tindakan pembelian. Yang kedua pembelian potensial, yaitu permintaan disertai daya beli, kemampuan membeli tetapi melakukan pembelian. Yang ketiga, permintaan absolut, yaitu permintaan tanpa disertai daya beli dan kemampuannya.
Yang berikutnya ada hukum permintaan. Hukum permintaan adalah hukum yang menjelaskan tentang adanya hubungan yang bersifat negara antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta. Apabila harga naik, maka jumlah barang yang diminta berkurang. Apabila harga turun, maka jumlah barang yang diminta bertambah. Materi yang berikutnya ada fungsi penawaran. Nah, penawaran dalam ilmu ekonomi adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Fungsi penawaran mencerminkan hubungan positif antara harga suatu barang dan atau jasa dan jumlah yang bersedia ditawarkan oleh produsen di pasar. Semakin tinggi harga, semakin banyak yang ditawarkan, dengan faktor seperti biaya produksi, teknologi, dan ekspektasi pasar memainkan peran penting. Yang berikut hukum penawaran. Hukum penawaran menunjukkan keterkaitan antara jumlah barang yang ditawar dengan tingkat harga. Dengan demikian, bunyi hukum penawaran yang berbunyi, semakin tinggi harga, maka semakin banyak jumlah barang yang bersedia untuk ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah tingkat harga, maka semakin sedikit jumlah barang yang bersedia untuk ditawarkan. Yang berikut macam-macam penawaran. Macam-macam penawaran ini terbagi atas 6 bagian, yaitu penawaran individu, penawaran pasar, penawaran elastis, penawaran inelastis, penawaran bersama, dan penawaran marginal. Materi yang berikut keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah perihal yang terjadi jika harga dan jumlah barang yang diminta di pasar sama dengan harga jumlah barang yang ditawarkan. Dengan kata lain, keseimbangan terjadi pada harga dan jumlah barang ketika kekuatan penawaran dan permintaan seimbang. Pada kondisi ini, akan tercipta harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan. Pada kondisi keseimbangan, harga dan kuantitas cenderung tetap dan tidak berubah selama faktor lain tetap atau tidak berubah. Nah, yang berikut bentuk-bentuk pasar. Bentuk-bentuk pasar ini terbagi atas 5 bagian. Yang pertama, ada pasar monopoli. Yang kedua, pasar oligopoli. Yang ketiga, pasar monopsoni. Yang keempat, pasar oligopsoni. Yang kelima, pasar monopolistik. Yang berikut ada jenis-jenis keseimbangan pasar. Jenis-jenis keseimbangan pasar ini terbagi atas 2 bagian. Yang pertama, keseimbangan jangka panjang, dan yang kedua, keseimbangan jangka pendek. Materi selanjutnya adalah elastisitas permintaan dan penawaran. Yang pertama, elastisitas permintaan adalah suatu konsep dalam ilmu ekonomi yang mengukur sejauh mana perubahan dalam harga suatu produk atau layanan akan memengaruhi jumlah yang diminta oleh konsumen. Yang kedua, elastisitas penawaran adalah konsep ilmu ekonomi yang mengukur sejauh mana penawaran suatu produk atau layanan akan merespon terhadap suatu perubahan dalam faktor-faktor tertentu, terutama perubahan harga. Elastisitas permintaan dan penawaran digolongkan menjadi 3 jenis utama, yaitu pertama, permintaan. Yang pertama, elastis. Permintaan ini dianggap jika perubahan harga yang relatif kecil akan mengakibatkan perubahan yang proporsional yang lebih besar dalam jumlah yang diminta. Yang kedua, inelastis. Permintaan ini dianggap jika perubahan harga yang relatif kecil hanya menyebabkan perubahan yang relatif kecil dalam jumlah yang diminta. Yang ketiga, unitary. Elastisitas. Permintaan ini dianggap jika perubahan harga yang relatif kecil mengakibatkan perubahan jumlah yang diminta dalam proporsi yang sama. Nah, yang berikut elastisitas penawaran. Itu pertama, elastis. Nah, penawaran ini dianggap jika
perubahan yang dianggap relatif kecil akan mengakibatkan perubahan yang proporsional yang lebih besar dalam jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen. Yang kedua, inelatis. Penawaran ini dianggap jika perubahan harga yang relatif kecil dalam jumlah produk yang ditawarkan. Yang ketiga, unitary elastisitas. Penawaran ini dianggap jika perubahan harga yang relatif kecil akan mengakibatkan perubahan jumlah yang diminta dalam proporsi yang sama. Berikut jenis-jenis elastisitas permintaan dan penawaran. Yang pertama, jenis-jenis elastisitas permintaan. Itu ada 3. Yang pertama, elastisitas permintaan harga, ada elastisitas pendapatan, dan ada elastisitas silang. Nah, ini jenis-jenis elastisitas penawaran. Yang pertama, ada elastisitas penawaran harga dan elastisitas penawaran ketersediaan faktor produksi. Nah, elastisitas penawaran harga ini mengukur respon produsen terhadap perubahan harga. Nah, sedangkan elastisitas penawaran ketersediaan faktor produksi ini mengukur respon produsen terhadap perubahan ketersediaan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja dan bahan baku. Materi berikutnya adalah perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah perilaku konsumen yang ditunjukkan melalui pencairan, pembelian, penggunaan, pengevaluasian, dan penentuan produk atau jasa yang mereka harapkan dapat memuaskan kebutuhan mereka. Perilaku konsumen mengacu pada tindakan, keputusan, dan pola pembelian yang ditunjukkan oleh individu atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka terhadap barang atau jasa. Nah, ini mencakup proses pengambilan keputusan pembelian, preferensi, motivasi, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi cara konsumen berinteraksi dengan pasar. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen, yaitu ada 5. Pertama ada faktor pribadi, yang kedua ada faktor psikologi, yang ketiga ada faktor sosial dan budaya, yang keempat faktor situasional, yang kelima ada faktor pengambilan keputusan. Faktor pribadi ada 2, yaitu penghasilan, usia, dan siklus hidup. Yang kedua, faktor psikologi itu juga ada 2, yaitu motivasi, persepsi. Yang ketiga, faktor sosial dan budaya itu juga ada 2, kelompok referensi dan budaya. Yang keempat, faktor situasional ada 2 bagian, yaitu waktu dan lokasi. Yang kelima, faktor pengambilan keputusan itu ada pengaruh pemasaran dan pengaruh pribadi. Materi yang selanjutnya adalah perilaku produsen. Perilaku produsen mencakup keputusan-keputusan penting seperti produksi, harga, dan pemasaran. Ini termasuk strategis inovasi, diverifikasi produk, dan target pasar menjadi fokus utama produsen. Perilaku produsen mengacu pada tindakan dan keputusan yang diambil oleh perusahaan atau individu yang berperan sebagai produsen dan ekonomi. Ini melibatkan aspek seperti produksi, penentuan harga, distribusi, dan strategis pemasaran untuk memaksimalkan keuntungan atau mencapai tujuan tertentu. Yang berikut faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian produsen. Ada 5 bagian, yaitu permintaan pasar, biaya produksi, teknologi, perstrun, pemerintah, dan tren pasar dan preferensi konsumen. Materi selanjutnya adalah produksi dan biaya. Produksi merujuk pada proses menciptakan barang atau jasa dengan menggunakan sumber daya seperti tenaga kerja, peralatan, dan bahan baku. Ini melibatkan transformasi input menjadi output yang bermanfaat bagi konsumen. Produksi dapat dilakukan dengan cara mengubah bentuk bahan, memindah bahan ke tempat lain, atau menyimpannya. Yang menjadi catatan dari ini adalah terdapatnya nilai tambah. Yang berikut proses produksi.
Proses produksi adalah tahap-tahap yang harus dilewati dalam memproduksi barang atau jasa. Ada proses produksi membutuhkan waktu yang lama, misalnya dalam pembuatan gedung pencakar langit, pembuatan pesawat terbang, dan pembuatan kapal serta lain-lainnya. Dalam proses produksi membutuhkan waktu yang berbeda-beda. Ada yang sebentar, misalnya pembuatan kain, pembuatan televisi, dan lain-lain. Proses produksi digolongkan dalam 4 macam, yaitu proses produksi pendek, proses produksi panjang, proses terus-menerus atau kontinu, dan proses produksi berselingan. Yang berikut pengertian biaya. Biaya mengacu pada nilai moneter dari sumber daya atau pengorbanan yang dikeluarkan untuk mendapatkan atau memproduksi suatu barang atau jasa. Yang berikut jenis-jenis biaya. Biaya terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama biaya relevan, biaya tidak relevan, biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi-variabel. Pasar dalam perekonomian. Ini adalah materi yang berikut. Dan materi terakhir. Pasar merupakan salah satu tempat terjadinya jual beli barang maupun jasa. Selain itu, di pasar juga bisa melakukan tawar-menawar yang ditujuannya agar harga dari barang yang diinginkan bisa sepakat baik pihak penjual maupun pihak pembelian. Pasar juga menyediakan berbagai usaha. Selain barang, pasar juga menyediakan orang-orang yang menjual jasa atau tenaga kerja dengan mendapatkan uang sebagai imbalannya. Fungsi pasar terbagi atas 5 bagian, yaitu penentuan harga, distribusi, informasi, dorongan inovasi, dan distribusi modal. Peran pasar bagi perekonomian juga terbagi atas 8 bagian, yaitu pertama, alat penentu harga, distribusi barang atau jasa, pengalokasian sumber daya, mendorong inovasi, penciptaan lapangan kerja, distribusi modal, stabilisasi ekonomi, penyediaan informasi. Nah, dari 8 materi yang sudah saya sampaikan tentang ekonomi mikro, bisa teman-teman pahami dan pelajari apa yang saya jelaskan. Terima kasih.